Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas untuk mana sih usaha bimbel atau les private, lalu apa bedanya bimbel dan les private itu. So, simak video selengkapnya. Untuk yang pertama, apa sih perbedaan dari bimbel dan juga les private itu? Untuk perbedaannya sendiri itu biasanya hanya terletak pada jumlah muridnya dan juga lokasi tempat mengajarnya. Kalau untuk bimbel itu biasanya jumlah siswanya itu minimal 5 atau 10 anak. Untuk tepatnya, biasanya siswa datang ke rumah guru atau ke tempat les yang sudah ditentukan seperti kantor bimbelnya, seperti itu. Jadi di tempat lesnya itu akan ada meja, kursi, papan tulis, lalu ada kelasnya masing-masing seperti yang ada di sekolah. Sedangkan untuk les private, biasanya jumlah siswanya itu cuma 1, kadang pun maksimal hanya 2-3 orang. Sedangkan lokasinya itu biasanya guru akan datang ke rumah siswa tersebut. Jadi tidak ada ruang kelas, tidak ada meja, kursi, papan tulis. Jadi hanya disediakan oleh siswa itu meja untuk siswa itu belajar sendiri. Nah, itu tadi adalah salah satu atau sedikitnya perbedaan antara bimbel dan juga les private. Nah, bagaimana kalau untung dan ruginya mendirikan les private? Apa sih untung dan ruginya? Untuk keuntungannya yaitu modalnya kecil. Kita tidak membutuhkan meja, kursi, papan tulis, atau perlengkapan lainnya. Kita hanya menyiapkan absensi, buku penunjang, lalu juga transportasi. Untuk yang kedua adalah waktunya itu lebih fleksibel. Kita bisa mengganti pertemuan kita dengan siswa apabila kita tidak bisa menghadirinya, atau siswa pun bisa mengganti jadwalnya kalau mereka sedang ada acara atau lagi belajar bersama temannya. Keuntungan yang ketiga adalah pendapatannya itu besar. Mengapa pendapatannya besar? Karena hitungan pembayarannya itu per pertemuan, bukan per bulan. Jadi nanti bisa ditentukan jadwalnya, 1 bulan itu ada berapa pertemuan. Misalnya 1 bulan ada 12 pertemuan, sedangkan pembayarannya itu satu pertemuannya 30.000. Jadi kita tinggal mengalihkan 30.000 dikali 12 pertemuan. Nah, itu adalah beberapa keuntungan ketika ingin mendirikan les private. Tapi kalau ada untung berarti ada kerugiannya juga. Kerugian dalam mendirikan les private. Nah, di keuntungan tadi kan pendapatannya memang besar ya, tapi masalahnya pembayaran tergantung banyak pertemuan siswa itu masuk. Jadi kan bayarnya jadi per pertemuan. Kita misalnya menjadwalkan 1 bulan itu dia ada 12 pertemuan, tapi mereka tidak mungkin biasanya masuk full 12. Mungkin masuk 12 pertemuan, tapi ada kalanya mereka akan tidak ada waktu untuk les. Jadi karena per pertemuan pembayarannya, akhirnya yang kosong tadi mereka nggak bayar karena mereka tidak les. Kemudian yang kedua adalah metode belajar tiap siswa. Nah, kalau les private itu pasti metode belajar setiap siswanya itu pasti berbeda. Ada yang belajarnya itu modelnya membaca, ada yang dikasih soal baru mereka bisa berpikir, baru bisa menyelesaikan masalah, ada juga yang tidak mau diberikan soal sama sekali. Jadi guru harus lebih kreatif ketika mengajar siswa satu dengan siswa yang lainnya. Setelah itu yang ketiga adalah kurikulum yang berbeda. Nah, ini sering terjadi di beberapa sekolah. Mereka menerapkan kurikulum yang berbeda. Misalnya kalau di sekolah A menerapkan kurikulum 2013, ternyata di sekolah B tidak menerapkan kurikulum 2013. Misalnya yang di sekolah B menerapkan kurikulum Merdeka. Di sini sebagai guru private maka harus menyesuaikan kurikulum yang dipakai oleh siswa. Misalnya juga babnya, yang satu bab sudah bab 2, yang satunya lagi masih bab 1. Jadi menyesuaikan kondisi dari siswa. Karena
hal itu biasanya terkesan kalau les private itu gurunya yang ribet, tapi sangat menguntungkan muridnya. Dan juga kita dapat tahu secara langsung bagaimana perkembangan siswa dari yang tidak bisa akhirnya menjadi bisa. Nah, bagaimana dengan usaha bimbel? Apakah keuntungan usaha bimbel dan kerugian usaha dari bimbel itu sama dengan les private? Untuk keuntungan usaha bimbel, yang pertama adalah metode belajar siswa disamakan. Nah, di sini siswa memiliki metode belajar yang sama, jadi tidak ada yang menyesuaikan seperti harus belajarnya itu membaca atau gimana, atau harus fokus soal-soal atau gimana, tidak, tapi semua disamaratakan. Kalau dikasih soal semua, kalau disuruh membaca semua. Di sini akan memudahkan guru ketika mengajar karena tidak perlu repot-repot atau memikirkan metode belajar apa yang bisa digunakan kepada siswa. Sedangkan untuk kurikulumnya, nah kurikulumnya ini semua juga disamakan. Semisal kebanyakan dari sekolah itu mempunyai atau memakai kurikulum 2013, maka semuanya pasti bimbelnya memakai kurikulum 2013. Sedangkan bagaimana yang siswa pakai kurikulum merdeka, mereka akan tetap memakai kurikulum 2013. Jadi kalau mendirikan usaha bimbel, maka kurikulumnya udah diketahui dari awal maka kurikulum 2013, maka bimbelnya memakai kurikulum 2013 sampai pada waktu perpindahan kurikulum. Tidak seperti les private yang kurikulumnya adalah menyesuaikan siswanya. Kalau bimbel, siswanya yang menyesuaikan kurikulum yang ada di bimbel. Sedangkan keuntungan yang ketiga adalah pembayarannya dilakukan tiap bulan. Berapapun mereka masuk atau siswa itu masuk, itu sudah tercover di awal bulan. Jadi semisal setiap bulan harus bayar 250 atau 350, maka siswa itu masuk tidak masuk harus tetap bayar 250. Dan untuk jadwalnya biasanya bimbel akan menerapkan jadwal misalnya 1 minggu masuk 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan. Nah, itu tinggal ya masuk tidak masuk itu harus membayar, tetap membayar. Tidak seperti les private yang ketika masuk saja dihitung membayar. Di sini memang lebih diuntungkan bimbelnya ya, karena pembayarannya sudah pasti dilakukan di awal bulan. Hanya saja nanti siswanya akan rugi kalau tidak masuk karena harus tetap membayar. Untuk kerugian usaha bimbel itu yang pertama adalah modal yang disediakan harus cukup besar ya. Harus besar karena harus menyediakan meja, kursi, papan tulis, lalu lokasinya kalau butuh sewa tempat, kemudian membutuhkan buku penunjang karena disesuaikan dengan kurikulum. Kalau bisa, kalau bimbel itu harus punya buku sendiri untuk dibagikan kepada siswanya. Kerugian yang kedua adalah persaingan dengan bimbel ternama. Nah, ini sangat berat. Kalian harus sering-sering promosi, tapi tetap saja akan tersaingi atau kalah saing dengan bimbel-bimbel ternama yang sudah terlebih dahulu berdiri. Lalu untuk pendapatannya bagaimana? Apakah lebih besar daripada les private? Nah, itu kemungkinan pendapatannya memang tidak sebesar les private, tapi konsisten. Jadi tiap bulan itu pasti pemasukan, dan pemasukannya itu tetap. Kalau les private hitungnya per pertemuan sehingga pendapatannya kelihatan lebih besar. Sedangkan kalau bimbel ini itu dihitung per pertemuannya itu cuma sedikit. Jadi langsung di rata-rata tiap bulan itu mereka bayar berapa. Misalnya 250 dengan berapa kali pertemuan, 16 atau 20 pertemuan seperti itu. Bahkan ada juga bimbel yang menerapkan masuk setiap hari kecuali di hari Sabtu dan Minggu. Nah, di sini kalau dihitung per pertemuan itu hanya ketemu setiap pertemuan mereka hanya bayar 5.000 atau bahkan 10.000. Nah, itu dia keuntungan dan kerugian mendirikan usaha bimbel ataupun les private. Kalian bisa menentukan diri yang mana lebih untung, bimbel atau les private. Biasanya kalau les private itu banyak orang tua yang mencari karena tidak ribet,
gurunya langsung datang ke rumah siswa, hanya saja nanti pembayarannya atau pendapatannya dihitung per pertemuan. Sedangkan kalau bimbel itu biasanya orang tua itu atau anak kadang malas untuk berangkat ke tempat bimbel, padahal orang tua sudah terlanjur membayar seperti uang pendaftarannya, uang bulanannya itu sudah terlanjur dibayar, sedangkan siswanya tidak masuk. Sedangkan untuk pendapatan bimbel itu sudah pasti pemasukannya tiap bulan dengan angka yang atau dengan pendapatan yang pasti, sedangkan kalau les private itu pendapatannya tidak pasti meskipun lebih besar pendapatannya. Oke, jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe dan like dan juga share dan juga tekan loncengnya. Terima kasih.